Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tristanti Salma Widiani, NIM T2018-6055. Di sini saya dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang perkembangan seni budaya Islam di Indonesia, khususnya di seni sastra dan juga seni ukir. Nah, kesenian Islam di Indonesia ini sebenarnya sangat minim bila dibandingkan dengan kesenian Islam di negara lain. Nah, hal ini disebabkan karena Islam ini masuk ke Indonesia dengan jalan damai, sehingga seni Islam ini harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan lamanya. Dan tentu saja Indonesia adalah negeri yang merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga penduduknya lebih mementingkan masalah perdagangan daripada kesenian. Walaupun demikian, Islam datang ke Nusantara membawa tamadun atau kemajuan dan kecerdasan. Nah, kesenian Islam yang ada di Indonesia ini itu ada seni sastra, kemudian seni ukir. Kalau untuk seni sastra awal masa Islam, seni sastra awal pada masa Islam ini, sebagaimana halnya Hindu-Buddha, Islam pun memberi pengaruh terhadap seni sastra di Indonesia ini. Sastra yang dipengaruhi Islam ini terutama berkembang di daerah sekitar Selat Malaka atau daerah Melayu dan Jawa. Nah, di sekitar Selat Malaka ini merupakan perkembangan baru, sementara di Jawa merupakan kembangan dari sastra Hindu-Buddha. Seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam yang banyak mendapat pengaruh Persia. Nah, dengan demikian, wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan atau aksara yang dipergunakan. Biasanya menggunakan huruf Arab atau Melayu. Nah, dan isi ceritanya juga ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Nah, kemudian seni sastra Islam yang berkembang di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Persia ini seperti ceritanya tentang Amir Hamzah, Khalilah dan Dimnah, kisah 1001 malam, Abu Nawas, seperti itu. Hampir semua cerita salinan itu dinamakan hikayat. Nah, dan dimulai dengan nama Allah dan sholawat Nabi. Kebanyakan hikayat ini tidak diketahui penyalinya, sementara seni sastra yang masih dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha seperti hikayat Pandawa V, hikayat Sri Rama, kemudian kesusastraan Islam Indonesia adalah syair. Nah, di antara yang terkenal syairnya yang di Indonesia itu dikarang oleh Hamzah Fansuri. Kemudian bentuk seni sastra yang berkembang di Indonesia ini ada hikayat. Nah, hikayat itu cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Nah, biasanya itu isinya keajaiban atau peristiwa yang tidak masuk akal. Terkadang juga isi tokoh sejarah atau kisahnya kejadian yang memang terjadi. Misalkan kayak ceritanya Abu Nawas, kayak ceritanya 1001 malam. Kemudian ada lagi ceritanya kayak hikayat si miskin, seperti itu. Kan banyak buku-buku yang menceritakan tentang 1001 malam. Nah, itu adalah contoh hikayat atau dongeng yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga babat. Nah, babat ini juga salah satu bentuk seni sastra yang ada di Indonesia. Nah, babat ini itu seperti rekaan pujangga keraton, sering dianggap sebagai peristiwa sejarah di Melayu. Nah, biasanya itu kayak ini. Kisah tanah Jawa, kisah legenda tanah Jawa itu seperti apa? Bukan legenda ya, tapi kayak cerita tentang tanah Jawa itu cerita zaman orang zaman dulu kayak gitu, itu masuk babat. Kemudian ada lagi suluk, seni sastra yang berupa suluk. Nah, suluk ini itu kitab
yang berisi ajaran tasawuf yang bersifat panteisme. Contohnya ini kayak kurang paham ya kalau suluk ini seperti apa, tapi pokoknya isinya tuh ajaran tasawuf gitu dah. Kemudian ada primbon. Primbon itu juga merupakan bentuk seni sastra yang biasanya primbon ini lebih menuju ke ramalan-ramalan gitu loh. Kan ada kayak buku primbon buat cewek. Nah, itu juga bentuk salah satu karya seni sastra. Kemudian ada juga bentuk sastra kayak kitab, ajarannya ya ajaran Islam kayak gitu. Kemudian itu untuk jadi seni sastra sih penjelasannya hanya itu. Kemudian ada lagi seni ukir. Nah, seni ukir itu di Islam itu sudah ini ya. Seni ukir di Islam itu merupakan hal yang sangat indah sekali. Maksudnya apalagi di Indonesia banyak sekali seni ukir yang sudah tercipta. Nah, di tradisi Islam itu tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan. Nah, jadi kalau di seni ukir dalam Islam itu nggak ada bentuk manusia atau bentuk hewan, tuh nggak ada. Dalam sebuah riwayat itu pernah disebutkan dalam sebuah riwayat seperti ini bunyinya. Ketika saya bersama dengan Ibnu Abbas, datang seorang laki-laki, ia berkata bahwasanya ketika kalian menggambar suatu gambaran yang menyerupai manusia, nah itu nanti mereka akan meminta pertanggungjawaban di akhirat. Nah, jadinya janganlah kalian untuk menggambar bentuk atau serupa yang meminta nyawa seperti itu. Kemudian pada masa-masa awal Islam di Indonesia ternyata larangan ini diikuti. Nah, jadi dulu itu pada saat pertama kali ada larangan bahwasanya kan nggak boleh gambar manusia atau gambar yang bernyawa, intinya lah nggak boleh, karena kan pernah dijelaskan kalau gambar nyawa ini nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Nah, pasti teman-teman juga pernah dengar kayak gitu. Nah, itu dulu. Tapi seperti kita tahu sekarang, kayaknya peringatan itu sudah tidak berlaku lagi seperti itu seni ukir untuk kayak ini. Kalau pada masa awal Islam itu ternyata orang itu diikuti. Jadi dulu itu diikuti banget larangan ini tuh. Meskipun di Persia dan India hal itu tidak dihiraukan. Nah, oleh sebab itu ketika Islam baru datang ke Indonesia, terutama ke Jawa, dulu hati-hati banget. Para penyiar agama itu hati-hati banget. Banyak candi-candi besar, termasuk Candi Borobudur, itu ditimbun dengan tanah, baru kemudian pada zaman Belanda ditemukan dan digali kembali supaya tidak mengganggu para mualaf. Gitu. Kemudian kesenian ukir ini juga harus disamarkan. Nah, sehingga seni ukir kita banyak bisa ngukir pakai ini. Kan seni ukir tuh banyak macamnya toh. Ukir kan ini samanya kita kayak melukis, cuma ngukir ini pakai alat, tapi kalau melukis juga pakai alat, tapi dia pakai cat. Tapi kalau ukir enggak. Nah, jadi seni ukir ini juga berkaitan juga sama seni patung, kan diukir patung itu. Nah, jadi sehingga seni ukir dan seni patung ini menjadi terbatas kepada seni ukir hias saja. Nah, untuk seni ukir hias, orang mengambil pola-pola berupa daun-daun, bunga-bunga, bukit-bukit, pemandangan, garis-garis geometri dan banyaklah lain sebagainya. Nah, biasanya kenapa kok itu hati-hati banget? Jadi ketika dulu mau gambar sesuatu yang bernyawa, entah itu hewan, entah itu bentuk manusia, itu disamarkan dengan gambar dedaunan, gambar pohon-pohon. Jadi tidak terlalu kelihatan. Tapi ya sepertilah. Kemudian untuk gambar manusia apalagi itu sangat tidak dianjurkan untuk menggambarnya, karena yaitu tadi penjelasannya seperti sebelumnya. Bahkan menghias masjid pun ada larangannya. Nah, cukup tulisan-tulisan yang mengingatkan manusia kepada Allah dan Nabi serta firman-firmannya. Jadi apalagi ngukir masjid ya. Jadi kalau ngukir masjid itu nggak boleh terlalu berlebihan ukirannya. Diukir daun, dipoles seperti ini, seperti itu nggak boleh. Jadi cukup ukiran itu yang menunjukkan tentang firman Allah, pokoknya tentang Allah saja itu. Nah, kemudian
Nah, selain seni ukir ditemukan di masjid, seni ukir itu juga bisa ditemukan ada di gapura, di pintu tiang. Biasanya pernah ya kita lihat. Kayak ini juga IAIN kan juga itu termasuk seni ukir di di temboknya Febi. Nah, itu juga termasuk seni ukir. Jadi itu bentuk seni ukir yang sangat indah menurut saya. Nah, kemudian mungkin cukup itu aja sih penjelasan saya tentang seni ukir dan juga seni sastra. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.